Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat siapa manusia-manusia unggul di muka bumi ini, sesungguhnya kita harus mengetahuinya dari sumber yang benar yang bisa dipercaya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, selama ini kita melihat manusia-manusia unggul itu diukur dari pencapaian-pencapaian kehidupan di dunia. Misalnya, sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang mengatakan bahwa Israel itu adalah manusia-manusia unggul yang diberkati oleh Tuhan. Ukurannya manusia unggul bagi mereka yang mengatakan Israel itu adalah manusia yang diberkati Tuhan, bahwa dia memiliki kecerdasan intelektual, sahabat-sahabat sekalian. Dan kecerdasan intelektual itu menghasilkan ilmu-ilmu yang dikembangkan, sains dan teknologi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sehingga secara fakta tidak bisa dibantahkan bahwa orang-orang Israel itu adalah mereka yang unggul di kecerdasan intelektual. Tapi sahabat-sahabat sekalian, apakah itu yang dikatakan unggul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka kita harus berpedoman untuk mengetahui siapa sesungguhnya manusia unggul di muka bumi ini. Kita harus berpedoman dan berpedoman kepada yang benar. Dan Al-Quran itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk bagi manusia siapapun. Nah, tidak terbatas kepada orang Islam. Jadi hudal linnas itu adalah petunjuk bagi manusia, bagi siapapun. Maka kalau kita ingin mengetahui siapa manusia unggul di muka bumi ini, ukurannya adalah harus kembali kepada petunjuknya. Maka dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia-manusia unggul itu bukan yang punya kecerdasan intelektual lalu menghasilkan teknologi, kemudian dia bisa menguasai kehidupan di muka bumi ini dan menjadi penguasa lalu menyombongkan diri. Sahabat-sahabat sekalian, bukan seperti itu manusia unggul itu. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa manusia-manusia unggul itu adalah yang sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang unggul itu, sahabat-sahabat sekalian, adalah dia yang beriman kepada Tuhan. Dan karena keimanannya kepada Tuhan, dia mencegah kemunkaran dan dia mengajak kepada kebaikan. Jadi ukuran daripada keunggulan itu adalah, sahabat-sahabat sekalian, beriman kepada Tuhan, dan atas dasar keimanannya dia mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan dia mengajak semua orang untuk berbuat kebaikan. Itu saja ukurannya, sahabat-sahabat sekalian, dari manusia unggul itu. Jadi kita jangan sampai terjebak keunggulan itu memperlihatkan kemampuan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan. Itu adalah bagian daripada keunggulan. Tetapi ukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan itu, sahabat-sahabat sekalian. Ukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia beriman, apakah dia dalam kehidupan mencegah kepada perbuatan keji dan munkar, atau dia mengajak kepada kebaikan. Nah, yang kita saksikan, sahabat-sahabat sekalian, Israel itu bukan manusia unggul kalau kriterianya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia itu tidak mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka bisa kita saksikan mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Kejahatan itu belum pernah dilakukan oleh manusia manapun di muka bumi ini kecuali dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka membunuh secara terang-terangan, membom rumah sakit, membom sekolah, membom gereja, membom masjid, membunuh anak-anak, membunuh perempuan dengan cara-cara yang keji dan kejam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya pikir ini bukan manusia unggul. Ini adalah manusia-manusia yang dijelaskan juga oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang sombong dan mereka selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau Anda masih mengatakan Israel itu adalah bangsa unggul, maka Anda sudah terjebak, Anda sudah tersesat, yang disesatkan oleh setan, karena melihat pemandangan dunia ini lebih baik daripada pemandangan di akhirat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia-manusia yang harus melarang perbuatan-perbuatan keji dan munkar di muka bumi ini, dan mendorong semua umat manusia untuk berbuat kebaikan. Itulah manusia-manusia unggul, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita stop propaganda-propaganda yang dilakukan oleh siapapun, propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya. Sudah harus kita stop. Bahwa kita sebagai manusia-manusia yang beriman adalah manusia-manusia unggul. Kita juga harus mengajarkan kepada mereka, harus mengajak kepada mereka untuk berbuat kebaikan, dan harus mengajak kepada mereka bagaimana cara melarang perbuatan-perbuatan keji dan munkar di muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita terus suarakan, karena saya yakin mereka juga perlu pengajaran dari kita semua, perlu sharing knowledge dari kita semua, sahabat-sahabat sekalian.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya kita untuk menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.